warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Adi Gumilang dari kelas 11 Bangunan 3. Nah, di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi dari bab 6 sampai dengan bab 8 ini. Nah, sebelum saya mempresentasikan, saya akan menjelaskan tujuan saya mempresentasikan materi dari bab 6 sampai bab 8 itu apa. Nah, tujuan saya mempresentasikan ini adalah yaitu yang pertama untuk memenuhi tugas dari bab 9. Yang kedua, untuk mengetahui bahwa saya sudah memahami materi dari bab 6 sampai dengan bab 8 ini. Nah, oke, untuk pertama kali yang akan saya bahas yaitu mengenai dari bab 6 terlebih dahulu, bab 7 dan selanjutnya bab 8. Nah, saya akan menjelaskan sedikitnya dulu sebelum saya nanti menginjak ke lebih yang detail atau mempresentasikannya. Untuk yang bab 6 itu tugasnya mengenai penggambaran sebuah produk prototipe, di mana di produk prototipe ini itu sesuai jurusan. Nah, saya memilih genteng. Genteng ini saya pilih karena genteng ini adalah satu unsur dari bangunan dan bangunan itu adalah sesuai dengan jurusan saya. Nah, untuk gentengnya saya sudah menggambar sketsnya. Ini untuk sketsnya ini seperti ini. Ini untuk sketsnya dan ini untuk gambar produk jadinya. Ini untuk gambarnya. Nah, sebelumnya saya akan memperlihatkan produk jadi prototipenya ini yang sudah saya buat. Nah, ini produk yang sudah jadi dan sudah saya buat yaitu genteng bintang. Oke. Genteng ini saya pilih karena memiliki banyak sekali manfaat di suatu bangunan. Tanpa genteng, bangunan tersebut tidak akan dapat dihuni ataupun digunakan. Nah, selanjutnya untuk di bab 7 saya membuat tugasnya yaitu membuat kalkulasi biaya. Ini kalkulasi biaya. Nah, ini nanti saya akan menjelaskan dan saya akan kasih gambarnya di sini nanti. Nah, oke, untuk kalkulasi biaya ini adalah saya akan menjelaskan pengertiannya sedikit. Kalkulasi biaya ini yaitu biaya yang dikeluarkan atau biaya yang dibutuhkan dalam suatu pembuatan prototipe. Maksudnya gimana? Di dalam pembuatan prototipe pasti itu membutuhkan bahan yang harus mestinya itu membeli dan juga alat dan juga tenaga dan juga ada penitipan gudang. Nah, di bahannya nanti saya akan jelaskan, di alatnya, di tenaganya dan di penitipan gudang nanti sudah saya buat di sini, nanti saya akan jelaskan. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu di bab 8 tugasnya yaitu membuat tim schedule. Ini tim schedule. Nah, di tim schedule ini itu maksudnya adalah supaya kita tahu urutan-urutan waktu pembuatan dari produk prototipe yang saya buat supaya nanti bisa dalam pembuatannya itu bisa urut dan juga nanti bisa mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan pencapaian waktunya. Nah, oke, saya akan mempresentasikan dari bab 6-nya. Di bab 6 ini yang lebih detailnya. Bab 6 ini saya membuat yaitu sebuah gambar prototipe sesuai jurusan yaitu genteng. Nah, mengapa saya memilih genteng? Tentu ada alasannya. Yang pertama yaitu genteng adalah salah satu unsur yang paling penting dalam bangunan. Genteng juga saya membuat adalah karena bahan yang dibutuhkan itu sangat mudah dan tidaklah sulit-sulit untuk dicari. Yang ketiga, genteng ini memiliki bentuk yang perspektif dan tidak terlalu sulit untuk dibuat. Nah, oke, untuk gentengnya ini. Nah, gentengnya ini adalah tampak depan dan ini adalah tampak belakangnya. Ini untuk gambar jadi produknya itu seperti ini. Ini sudah saya buat untuk produk jadinya seperti ini. Nah, ini untuk produk jadinya. Nah, begitu. Karena nah, oke, selanjutnya untuk produk gentengnya saya akan menjelaskan secara detailnya supaya nanti lebih paham dan lebih mengerti kegunaan dari genteng-gentengnya ini. Untuk gentengnya ini itu memiliki dua tumpuan dan juga ini memiliki satu lekukan ini. Untuk dua tumpuan ini itu bertujuan untuk menahan supaya genteng tidak terpelorot ke bawah atau tidak jatuh. Nah, untuk ini yang tumpuannya ini untuk apa ini tumpuannya ya? Ini untuk supaya menahan dari genteng satu
dan genteng yang di bawahnya itu memiliki beban, supaya pada saat ada angin itu nanti genteng tidak akan ke bawah angin ataupun tidak akan jatuh. Nah, oke. Itu tadi spesifikasi dari genteng saya. Nah, selanjutnya untuk genteng saya ini itu berwarna coklat. Nah, ini bisa saya cat. Kalau saya cat bisa saya kasih warna hitam atau warna hijau atau warna yang lainnya sesuai dengan permintaan konsumen. Nah, untuk catnya ini seharusnya itu menggunakan cat genteng atau cat lapis genteng, supaya nanti pada saat kena panas maupun kena hujan itu genteng saya ini itu tidak catnya tidak luntur. Nah, untuk genteng saya ini itu harganya nanti saya akan jelaskan di kalkulasi biayanya, dan untuk urutan waktu pembuatannya saya akan jelaskan di tim schedule-nya. Oke, gitu untuk bab 6 saya. Jadi intinya untuk bab 6 ini yaitu saya menggambar produk genteng untuk prototipe pembuatan saya di bab 6 ini. Nah, untuk selanjutnya di bab 7 yaitu ada pembuatan kalkulasi biaya, di mana di pembuatan kalkulasi biaya ini adalah biaya apa saja yang dikeluarkan dan untungnya nanti dapat dijumlah dan dapat kita ketahui dapat untung berapa, pengeluarannya berapa, pemasukannya nanti berapa. Oke, untuk kalkulasi biaya ini itu dimaksudkan untuk supaya nanti pada saat sudah masuk di pemasaran itu nanti kita bisa mendapatkan untung yang maksimal dan memiliki jadwal seperti ini. Ini untuk tim schedule-nya saya nanti akan jelaskan. Maaf, ini untuk kalkulasi biayanya nanti saya akan jelaskan. Nah, untuk bahannya ini ada bahannya. Ini tentunya untuk bahannya itu membeli untuk bahannya itu membeli semuanya kecuali untuk alatnya, karena alatnya itu sudah dipersiapkan. Nah, untuk bahannya ini meliputi ada tanah merah, jumlahnya itu 3,5 kubik, ada sekam jumlahnya 1 kuintal, ada kayu bakar ini jumlahnya 1 kubik, ada korek api jumlahnya 1 buah, ada minyak tanah jumlahnya 1 liter, dan ada cat genteng merah tua jumlahnya itu 5 kg, dan ada jerami jumlahnya itu 2 ikat. Nah, itu tadi untuk bahannya. Maaf tidak kelihatan, nanti saya akan tambahkan gambar di sebelahnya ini nanti. Nah, untuk harganya, untuk tanah merah itu harganya 150, untuk sekamnya itu harganya 50.000, untuk kayu bakarnya itu harganya 50.000, untuk korek apinya itu harganya 1.000, minyak tanahnya itu harganya untuk minyak tanahnya itu harganya 9.000, dan cat genteng tuanya itu harganya 150.000, dan untuk jeraminya itu harganya 10.000. Nah, ini bahan yang digunakan dalam pembuatan 1.000 genteng. Nah, perlu diingat ini itu mengapa habisnya itu banyak, karena di sini itu pembuatan 1.000 genteng. Jadi pembuatan produk massal 1.000 genteng untuk pembuatan sebuah rumah, untuk atap sebuah rumah. Nah, selanjutnya itu ada alatnya. Alatnya ini mengenai cetakan genteng, oven pembakaran, terpal pengeringan, cetok, baskom, alat pengecatan, dan sendok. Nah, untuk ausnya ini 0%. Nah, penjelasan dari ausnya ini, yang dimaksud aus itu adalah apabila ada barang rusak di saat kita mengerjakan suatu prototipe, itu nanti akan ada jumlah ausnya. Jika tidak, nanti ausnya berarti 0%. Nah, di pembuatan saya ini tidak ada barang yang rusak pada saat pembuatan prototipenya. Jadi, untuk ausnya itu hanya 0%. Kalau semisal begini, ada barang semisal di cetakan gentengnya itu ada kerusakan. Nah, kerusakannya itu tidak sangat parah. Misalnya kita buat kerusakan cuman bautnya hilang ataupun ada pembengkokan pada alatnya atau mesinnya, itu nanti bisa kita buat ausnya 10% dan biayanya kita bisa buat seperti 20.000 atau 25 atau yang lainnya. Nah, untuk di sini itu ausnya 0% semuanya. Jadi untuk rupiahnya atau biayanya itu nanti 0%, tidak ada biayanya. Untuk tenaganya, nah ini itu untuk tenaganya sangat penting ya. Ini di dalam pembuatan 1.000 genteng saya memerlukan 3 orang tenaga, di mana 3 orang ini nanti dimasukkan di dalam bidangnya masing-masing, yaitu nanti ada yang mencetak genteng, ada yang mengeringkan, ada yang memasukkan ke dalam gudang, dan lain-lain. Jadi memerlukan 3 orang itu untuk semuanya
semua dari proses awal sampai proses akhir saya memerlukan 3 orang. Nah, di 3 orang ini itu untuk tenaganya itu 300.000. 300.000 kalau dibagi 3 orang berarti satu orangnya mendapat 100.000. Oke, untuk tenaganya sudah paham, ada 3 orang. Nah, untuk penitipan gudang, ini untuk penitipan gudang. Soalnya saya tidak memiliki gudang dalam pembuatan prototipe produk massal ini, jadi saya memerlukan gudang untuk penyimpanan barang. Kan tidak mungkin barang dibuat langsung laku di pasaran, itu kan tidak mungkin. Pasti kan ditaruh di gudang dulu sebelum dipasarkan. Nah, untuk biaya tenggat waktunya itu di sini saya kasih tenggat waktu 20.000. Tenggat waktu biayanya itu 20.000. Nah, oke, selanjutnya untuk mendapatkan keuntungan, saya akan tambahkan semua ini dari bahan, alat, dan juga tenaga dan penitipan gudang. Saya akan tambahkan semuanya, nanti dapat berapa. Setelah itu kita akan mencari harga di pasaran, harga 1000 genteng itu berapa. Nanti kita masukkan ke dalam produk kita, harga produk kita. Setelah itu kita kurangkan dengan jumlah ini, nanti ketemu keuntungan. Oke, di sini ini untuk bahannya itu menghabiskan 420.000. Nah, untuk alatnya ini 0 rupiah. Untuk tenaganya itu menghabiskan 300.000. Untuk penitipan gudangnya itu menghabiskan 20.000. Jadi total keseluruhan itu ada 720.000 untuk total keseluruhan dari bahan, alat, tenaga, dan penitipan gudang. Nah, untuk harga jual per 1000 gentengnya saya sudah tanya-tanya atau sharing-sharing ke pembuat genteng yang sudah besar. Itu untuk harga jual per 1000 gentengnya itu ada 1.100.000 untuk per 1000 gentengnya. Nah, selanjutnya 1.100.000 itu dikurangkan dengan 720.000. Nah, nanti ketemu keuntungan, dan keuntungan saya yaitu 380.000 dalam pembuatan 1000 genteng. Ini untuk 380.000 sudah termasuk biaya pengiriman untuk ke konsumen, untuk ke tempat konsumennya ya. Oke, ini untuk kalkulasi biayanya. Jadi kalkulasi biayanya didapat dalam pembuatan 1000 genteng saya, keuntungan yaitu 380, harga jualnya 1.100.000, untuk jumlah total bahan, alat, tenaga, dan penitipan gudang 720.000. Nah, ini untuk yang kalkulasi biayanya sudah saya bahas. Bab akhir ini yaitu masuk ke bab 8. Di bab 8 ini yaitu mengenai persoalan membuat tim schedule, di mana pengertian dari tim schedule ini yaitu untuk mengetahui urutan waktu dari awal pengumpulan bahan sampai finishing. Nanti kita akan mengetahui waktunya dan jamnya itu berapa jam dan berapa hari. Nah, untuk di tim schedule ini itu memiliki dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama penjadwalan maju atau forward schedule, yang kedua ada penjadwalan mundur atau backward schedule. Nah, di penjadwalan waktu ini yaitu teknik penjadwalan produksi yang menentukan waktu mulai produksi terlebih dahulu, kemudian menghitung jadwal waktu ke depan untuk setiap kegiatannya, setiap pembuatan produknya. Nah, yang kedua yaitu penjadwalan mundur, backward schedule. Penjadwalan mundur ini menentukan waktu kapan suatu produk dibutuhkan dan waktu kapan suatu proyek harus diselesaikan. Jadi kita menentukan kapan produk ini dibutuhkan dan kapan diselesaikannya terlebih dahulu sebelum kita membuat langkah-langkahnya. Nah, selanjutnya itu pastinya dari tim schedule ini itu ada manfaatnya. Nah, apa sih manfaat dari tim schedule ini? Manfaat yang pertama yaitu tanggal pengiriman yang akurat. Maksudnya yaitu kita bisa menjanjikan kepada konsumen bahwa kita ini bisa menjanjikan waktu pengiriman yang akurat atau memastikan seumpama hari ini ada pemesan genteng. Nah, pembuatan gentengnya itu dalam 1000 genteng itu 5 hari. Jadi 5 hari ke depan itu genteng sudah bisa dikirim ke konsumen. Begitu. Jadi konsumen itu bisa mempersiapkan tempatnya dan bisa memulai pekerjaan pembangunannya sehingga nanti untuk pemasangan gentengnya itu lebih efisien atau lebih cepat dan bangunnya pun lebih cepat jadi gitu. Nah, untuk yang kedua yaitu peningkatan efisien produksi, di mana di peningkatan efisien produksi ini itu kita bisa mengetahui
kita bisa mendapatkan banyak sekali genteng yang akan kita buat. Nah, seperti kita bisa mendapatkan, seumpamanya hari ini kita membuat 1000 genteng, jadi sudah ada jadwal pembuatannya, jadi besok kita bisa membuat 1000 genteng lagi, soalnya kita sudah mengetahui jadwal pembuatannya. Jadi maksudnya itu begini, jadi kita tidak kapan ya jadinya genteng ini, kapan ya genteng ini itu jadi itu kita tidak berpikiran seperti itu. Jadi kita setiap hari itu bisa lanjut terus memproduksi genteng dan menjadikan keuntungan yang lebih bagi kita setiap harinya. Yang ketiga yaitu meratakan beban buruh, di mana di tim schedule-nya ini kan sudah ada pencarian bahan, persiapan, pendiaman bahan, pengangkatan bahan ke tempat produksi dan lain-lain. Ini sudah ada semuanya. Nah ini itu memudahkan kita untuk membagi atau meratakan beban buruhnya. Seumpamanya 5 orang di bagian pencarian bahan, 5 orang di bagian pencetakan, dan 5 orang lagi di bagian yang lainnya. Begitu. Jadi tidak bisa menggerombol atau semua orang itu harus mengerjakan ini, itu tidak seperti itu. Jadinya akan mengefisienkan waktu pembuatannya. Nah, begitu untuk manfaat tim schedule-nya. Selanjutnya untuk jenis tim schedule. Jenis tim schedule ini itu memiliki beberapa jenis. Di antaranya adalah jadwal waktu tertentu, ada bar chart, ada curves, ada Gantt chart, ada EMV atau EMVA atau network planning, dan ada Reuser schedule distribution. Nah, di tim schedule saya ini itu masuk ke dalam jadwal waktu tertentu, di mana jadwal waktu tertentu ini dimaksud seperti schedule harian, mingguan, bulanan, ataupun tahunan. Dan di tim schedule ini itu masuk ke dalam jadwal waktu tertentu seperti schedule harian, soalnya ini memerlukan waktu 5 hari dan ada beberapa jamnya. Oke, saya akan menjelaskan ininya, klasifikasinya ini. Ini sudah saya buat tabel seperti ini. Untuk nama kegiatannya ini ada pencarian bahan, persiapan alat pembuatan, persiapan pencampuran bahan, pendiaman bahan supaya fleksibel. Ini itu di hari pertama. Di hari pertama itu untuk pencarian bahan ada meliputi memerlukan waktu, maksudnya memerlukan waktu 3 jam. Untuk persiapan alat pembuatan memerlukan waktu 2 jam. Untuk persiapan pencampuran bahan memerlukan waktu 4 jam, dan pendiaman bahan supaya fleksibel itu memerlukan waktu 8 jam. Itu di hari pertama. Nah, untuk di hari kedua itu ada pengangkatan bahan ke tempat produksi, ada penaruhan bahan ke cetakan, ada memulai mencetak genteng. Ini untuk pengangkatan bahan ke tempat produksi itu memerlukan waktu 3 jam, dan penambahan bahan kecetakan itu memerlukan waktu 4 jam, dan memulai mencetak genteng itu memerlukan waktu 5 jam. Nah, selanjutnya di hari ketiga. Di hari ketiga ini itu ada pendinginan genteng yang udah dicetak dan penjemuran di bawah sinar matahari. Di pendinginan genteng itu memerlukan waktu 3 jam, dan di penjemuran di bawah sinar matahari memerlukan waktu 7 jam. Selanjutnya untuk hari keempat. Di hari keempat ini ada tiga yang perlu dilakukan, yaitu pembakaran genteng pertama, pendinginan genteng dari pembakaran genteng terakhir atau finishing. Nah, untuk pembakaran genteng pertama itu memerlukan waktu 3 jam. Untuk pendinginan genteng dari pembakaran itu memerlukan waktu 3 jam juga. Dan untuk pembakaran genteng terakhir atau finishing itu memerlukan waktu 5 jam. Nah, untuk selanjutnya di hari kelima itu ada pengajuan genteng untuk pemasaran dan penaruhan genteng yang udah melewati pengujian ke gedung. Maksudnya yang nomor 13 ini yaitu pengujian genteng untuk pemasaran. Nah, untuk pengujian genteng untuk pemasaran itu memerlukan waktu 6 jam, dan untuk penaruhan genteng ke tempat gudang itu memerlukan waktu 9 jam. Nah, ini tadi untuk klasifikasinya sudah saya jelaskan semua. Dari tim schedule-nya ini sudah saya jelaskan, dan dari bab 6 sampai dengan bab 8 sudah saya jelaskan semuanya. Dan di akhir video ini saya akan kasih gambaran dari tim schedule dan juga dari kalkulasi biaya supaya nanti lebih dapat dipahami oleh semua orang. Dan akhir kata, apabila ada kesalahan maupun perbuatan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai ketemu di presentasi saya berikutnya.
Pusat ngapung luhur jauh di awang-awang, meber kenjang-jang bangun tayak karira. Kuku narang goas rejeng pamatuk nangalu, ngapak mega bari hiberna tarik niru. Saha anu bisa nyusun kana tandangna, gandang jeung pertentang kaya bandinganana. Dipika gingir dipika serap kusasama, taya karang pangkasian leber wawanena. Manuk gadali manuk panggagana, parlebang sakti Indonesia Jaya. Manuk gadali pangka koncarana, resep kahiji rukun sakabehna.